tapi ibunya tidak bersetuju. Ya. Ibunya tidak bersetuju. Akhirnya saya memediasi karena ibunya ikut mengaji saya, ya. Ayahnya juga ikut mengaji kepada saya, pengikut jamaah Qoreko dan juga masih saudara. Sampai ada perkataan yang lalu-lalu kalau anak saya dapat itu lebih baik saya kafir. Itu jadi perbincangan keluarga. Namun dengan izin Allah Ta'ala pada malam tadi ya, memediasi keluarga semua berkumpul akhirnya dapat terima. Bila ditanya semua yang hadir bagaimana pendapat Anda terhadap calon ini, setuju, baik. Bila sampai kepada ibunya, ibunya mengatakan, ya, saya tidak punya pendapat. Jika itu adalah dah diputuskan, ya silahkan. Akhirnya saya yang memediasi itu membesarkan hati ibunya tadi, ya, dengan hubungan seperti yang sedang kita pelajari. Dari sekian yang ada yang punya pendapat dan memberi jawaban adalah tandanya masih mengikuti nafsunya. Hanya satu orang saja. Yang tidak berpendapat itulah yang tidak memperturutkan nafsunya karena ia harus berkorban. Yang asalnya tidak mau untuk jadi terima, bukan jadi mau. Itu sudah bertahun-tahun ya, kecintaannya anaknya dengan lelaki tersebut. Namun pada akhirnya cair pada malam hari tadi dan ibunya pun boleh terima qadar Allah Ta'ala, walaupun yang namanya manusia masih ada rasa sebagai sifat manusia kurang bersetuju ataupun tidak rela. Yang terakhir saya pun mengatakan saya yang tidak setuju. Dari sekian tadi setuju, saya katakan saya tidak setuju. Kata-kata saya belum titik. Saya tidak setuju jika anak perempuan ini nanti nikah kemudian tidak bakti dengan kedua orang tuanya. Saya tidak setuju. Muslimin dan muslimah, saya cerita sedikit ya pelajaran ataupun perjalanan saya yang malam tadi untuk mediasi keluarga dan orang-orang tua itu masih punya atuk dan masih punya nenek. Jadi dalam temunya. Nah, apa hikmah yang saya cerita? Kalau kita menginginkan sesuatu tercapai, pasti tuan-tuan senyum. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu tidak tercapai dan tetap senyum, ini agak jarang orangnya. Ya. Menginginkan sesuatu tidak tercapai, tetap senyum. Dan semoga jamaah, termasuk khususnya juga saya, ya, bisa mempraktekkan itu. Walaupun bukan senyum yang sebenarnya, tetapi senyum dari pintu lisan kita untuk mengetuk pintu hati kita. Karena ada sebuah harapan, Allah belum kasih sekarang bukan berarti selamanya. Allah belum beri sekarang bukan berarti selamanya. Allah belum beri sekarang, mungkin Allah akan beri yang lebih baik dari yang aku minta. Jadi senyumannya itu adalah senyuman harapan. Senyumannya adalah senyum optimis Allah Ta'ala akan memberi yang lebih baik. Tapi tandanya bagaimana Allah akan memberi yang lebih baik? Tandanya adalah mau berdoa. Tanda mau berdoa, mau berusaha. Dan inilah yang akan kita kaji pada pagi ini di muka surat atau halaman 33. Kata hikmahnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilha'i fit du'a'i mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima
takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Yang artinya janganlah ada, la yakun, janganlah ada ta'akhuru amatil atoi, lambatnya waktu kurnia Allah Ta'ala, ma'al ilha'i fit du'ai, di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa, mujiban liyaksika, menyebabkan kamu putus harapan atau putus asa dengan Allah. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kepadamu untuk memperkenankan doamu. Fima yakhtaru laka, pada apa yang dipilih oleh Allah untukmu. La fima takhtaru li nafsika, tidak pada apa yang kamu pilih pada dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu, ada makna yang kurang, silahkan ditambah. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Itu belum ada tertulis maknanya, maka ditambah sendiri. Saya ulang supaya lebih jelas. La yakun, jangan ada ta'akhkharu amatil atoi, lambatnya kurniaan Allah, ma'al ilha'i fit du'ai, beserta sungguh-sungguh kamu dalam berdoa, mujiban liyaksika, menyebabkan kamu putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah, padahal Allah itu yang menjamin atau yang memperkenankan doamu. Fima yakhtaru laka, pada apa yang dipilih oleh Allah untukmu. La fima takhtaru nafsika, bukan pada apa yang kamu pilih untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi turidu, dan di dalam waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Titik. Muslimin muslimah jamaah Al-Hikam yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah. Perjalanan hidup kita sampai pada hari ini insya Allah memadai untuk kita ambil pelajaran dalam diri kita sendiri. Memadai untuk kita jadikan pelajaran untuk kebaikan kita hari ini. Karena bertambahnya usia berarti bertambah pelajaran dalam perjalanan kehidupan. Sekali lagi, bertambahnya usia berarti bertambah pelajaran dalam perjalanan kehidupan. Nah, pelajaran dalam perjalanan kehidupan itu Allah Ta'ala kadang memberi sebelum diminta, kadang Allah memberi tanpa diminta, kadang Allah memberi selepas meminta. Saya ulang, kadang Allah memberi sebelum diminta, kadang Allah memberi tanpa diminta, kadang Allah memberi selepas meminta. Titik persamaannya di mana? Allah Maha Pemberi. Itu titik persamaan. Titik perbezaannya di mana? Perbezaannya adalah kita yang berbeda-beda imannya, yang berbeza-beza dalam merasakan sifat pemberinya Allah kepada hambanya. Sedangkan waktu yang telah berlalu, saya percaya usia kita 40 tahun,
Ya, dan ini kebanyakannya juga sudah lebih dari 40 tahun. Ya. Sebelum 40 tahun sampai 40 tahun ini ketiga-tiganya sudah pernah dirasakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Sebelum 40 tahun itu sudah pernah disentuhkan oleh Allah kepada hambanya. Baik yang nomor satu, Allah memberi sebelum diminta, pasti puan-puan sudah pernah mendapatkan. Ya. Ataupun memberi tanpa meminta, ya, itu pun sudah pernah mendapatkan. Ataupun diberi setelah meminta, ini sudah pernah mendapatkan. Maka kadang yang nomor tiga ini, ya, puan-puan, yang ada rasa cepat atau lambat. Ya. Yang nomor tiga ini. Kadang kita rasa cepat, Allah Ta'ala memberi kepada hamba setelah berdoa, kemudian hamba merasa cepat pemberian Allah kepadanya. Kadang itu berbahaya. Dari sudut pandang hakikat, bahayanya terletak di mana? Munculnya sebuah kesombongan dan keakuan. Doaku makbul. Akunya keluar. Maka dulu pernah saya cerita tentang seorang murid yang memukul batu besar dengan palunya. Dor, dor, tak pecah-pecah. Ya. Sampai dia hampir putus asa dan berhenti memukul batu besar itu. Kemudian ada orang lalu. Yang lalu itu adalah gurunya. Menasihati ataupun bertanya dalam bentuk pertanyaan, tujuannya untuk menasihati. Kenapa kamu berhenti? Batu ini keras sangat, Tuan. Saya sudah pukul berkali-kali tak pecah. Gurunya pun bergurau. Pinjam kapaknya. Ya. Gurunya pukul satu kali, dor, pecah batu itu. Apa yang dikatakan oleh muridnya? Hebat, Tuan Guru. Satu kali pukul, pecah. Saya berkali-kali pukul, tak pecah. Guru menyikapi kata itu bukan terus membumbung tinggi keakuannya, tapi terus merendahkan dan menyemangatkan. Apa kata Tuan Guru? Andaikan kamu pukul lagi sekalipun pecah. Karena yang kamu pukul berkali-kali itu yang pecah, yang retak adalah dalamnya. Tinggal kurang sekali saja. Bukan karena saya hebat. Tapi kamu yang hebat karena kamu memukul berkali-kali. Muslimin dan muslimah rahimahumullah, itu inspiratif. Artinya menyemangatkan, menjadi inspirasi kepada semua, juga kepada saya, bahwa ada kalanya kita rasakan pemberian Allah Ta'ala itu lambat. Menurut kita, ya Allah, sudah waktunya, ini sudah akhir tahun, ini sudah akhir bulan, sudah tukar bulan, ya. Sedangkan keperluannya di akhir bulan, tapi sudah pindah bulan. Kadang jika kita guna ini, ya, panas, susah, bingung. Apalagi kalau urusan itu adalah berhubungan dengan orang lain. Maka yang nomor tiga, Allah memberi pemberian Allah Ta'ala. Kadang Allah Ta'ala beri selepas kita meminta. Itu pun sebelum kita usia 40 tahun yang lalu, itu sudah pernah kita merasakan begitu, atau sudah pernah terjadi begitu, hanya saja kita belum ambil pelajarannya. Dan pada kesempatan pagi ini, kita dapat pelajaran melalui kata hikmah, dan juga kita dapat pelajaran melalui perjalanan kehidupan kita yang telah berlalu,
yang kita ingat kembali untuk tujuan semangat kita di masa yang akan datang. Kita rujuk dulu dalam kitab ini penjelasan yang diterangkan. Kalam hikmah ini sebagai berikut. Satu, kita selaku hamba Allah, hendaklah berdoa dan memohon kepadanya. Sebab ini adalah pertanda bahwa kita adalah makhluknya yang tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak merasa perlu bermohon kepada Allah, maka dia adalah hamba-hambanya yang sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berkata, rabbukum Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepada astajib lakum, nanti aku perkenankan permintaan kamu itu. Innal ladzina yastakbiruna, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna, akan masuk mereka itu jahannam, di neraka jahanam, dakhirina, dengan kehinaan. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ayat yang hampir serupa di surah Al-Baqarah yang sering kita dengar adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan perkenankan kepadamu doa. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kekuatan ada dua. Satu, kekuatan fisik. Dan kekuatan fisik ini berubah-ubah. Apalagi usia sudah di atas 40. Kena hujan, pening, ya, makan tak sesuai dengan komposisi keadaan badan, sakit, dan keadaan-keadaan fisik kita sendiri-sendiri. Yang nomor dua adalah kekuatan batin, kekuatan rohani. Kekuatan rohani ini pun berubah, akan tetapi dalam perubahan-perubahan yang tidak kelihatan. Dan kekuatan rohani ini tiangnya adalah iman. Tiangnya adalah iman. Iman itu kepercayaan kita kepada Allah dalam menghadapi hidup. Bukan hanya dalam menghadapi hidup, tapi sampai bila-bila yang tidak ada batas waktunya. Orang yang punya harapan dan percaya harapannya akan diperkenankan, pasti semangat dalam hidupnya. Orang punya keinginan dan keinginannya akan terkabulkan, pasti akan semangat. Maka Allah Ta'ala menghabarkan, ud'uni astajib lakum, kamu doa, aku akan perkenankan. Nah, tentang waktunya telah dijawab di kata hikmah di atas, wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Waktu yang Allah kehendaki bukan waktu yang kita kehendaki. Memang rangkaian dalam iman, rangkaian dalam keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tidak lepas dari yang namanya kesabaran. Allah hendak memberi, tapi Allah menguji dulu kesabaran kita. Dan kesabaran itu juga adalah menguji keimanan. Tandanya iman sabar, tandanya sabar iman. Ya. Jadi rangkaian yang tidak terpisahkan.
Saya buatkan contoh analogi. Ya. Muslimin dan muslimah diharapkan oleh, saya tukar arah, kita mengharapkan teman kita datang. Ya, mengharapkan teman kita datang di jam yang kita tentukan. Ya, di jam yang kita tentukan, mungkin pukul 10 pagi. Maka kawan kita pun berada dalam perencanaan. Ya, kawan kita merencana untuk tepat waktu seperti yang dikehendaki oleh puan-puan yang mengharap kedatangannya di pukul 10 pagi. Kawan pun sudah mulai keluar rumah dalam perjalanannya menuju ke rumah puan-puan supaya tepat pada pukul 10. Di tengah perjalanan banjir. Karena sekarang ini ya, kawasan-kawasan kami ada di sini selama hampir 5 hari ini, tiap pagi hujan. Sekarang ini juga hujan. Jadi di Semarang juga banjir, di arah selatan juga banjir. Untuk melepasinya harus mencari jalan alternatif. Sehingga jam 10 tidak dapat tepat waktu datang. Puan-puan yang mengharapkan pukul 10 sampai, kemudian puan-puan tahu sebabnya, puan-puan kecewa tak dengan kawan tadi? Saya rasa saya beri jawaban, puan-puan tidak kecewa kalau kawan itu datang pukul 12 pun. Karena tahu keadaan. Karena mempertimbangkan adanya halangan atau rintangan yang harus dilalui. Boleh sabar menunggu kawan yang kita harapkan tepat pada pukul 10 datang, tapi pukul 10 belum datang, dan tetap sabar menunggu karena percaya kawan akan datang walaupun pukul 12 ataupun pukul 1. Semoga hubungan seperti itu kita terjemahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan hari sekian atau tarikh sekian, tapi belum. Ya, kita percaya bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan. Kita percaya bahwa Allah Ta'ala akan memperkenankan. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak kecewa. Bahkan yang lebih parah lagi adalah seperti akhir ayat ini. Yastakbiruna an ibadati. Ketidakpercayaannya itu sampai tidak mau menyembah Allah. Ketidakpercayaannya itu sampai meninggalkan Allah. Ini bahaya. Maka Allah beri peringatan, orang yang seperti itu saya dukhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina karena mereka tidak percaya kepada Allah. Otomatis mereka juga tidak percaya dengan pertolongan Allah. Di bawahnya kita harus berdoa kepada Allah. Dan Allah akan memperkenankan doa kita. Kita boleh memohon sesuatu kepadanya. Tetapi Tuhanlah yang berhak menentukan apa yang kita pilih. Sebab kita tidak mengetahui apakah sesuatu yang kita mohon itu baikkah di sisi Allah atau tidak. Kita boleh dalam berdoa memohon kepadanya supaya diperkenankannya harapan kita dalam waktu yang kita tentukan. Tetapi Allah berhak dan berkuasa memperkenankan doa kita pada waktu yang dikehendaki olehnya dan bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi,
bahwa kita tidak mengetahui apakah yang kita mohonkan itu akibatnya baik buat kita atau tidak. Mungkin apa yang kita mohon itu menurut pendapat kita baik, tetapi menurut Allah ada yang lebih baik lagi atau yang tadi tidak baik sama sekali. Demikian juga kebalikannya, yakni anggapan kita tidak baik, tapi sebenarnya itulah yang baik. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu sedang ia amat baik untukmu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Rujukannya adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Jamaah al-hikam rahimakumullah. Teliti akan membawa orang berhati-hati. Namun hati-hati yang keterlaluan itu bisa membawa orang jadi pesimis atau tidak percaya dengan janji Tuhan. Nah, bagaimana saat kita teliti dan saat kita hati-hati? Selalu ada sandaran ke Allahnya. Contoh, Allah berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang kamu tak suka itu mungkin baik bagimu. Kita tak suka, tapi Allah ingatkan mungkin itu baik bagimu. Bagaimana kita menyikapinya sesuatu yang kita tidak suka, tapi Allah sebut mungkin itu baik bagimu. Cara kita menyikapi adalah dengan husnuzon, dengan persangkaan baik, dengan mengambil positifnya. Ya. Seperti Imam Syafi'i itu ketika diberitahu oleh muridnya bahwa orang yang baru datang tadi, orang yang datang kepada beliau itu di depan beliau baik, tapi di belakang beliau, ini muridnya kasih tahu, orang itu juga yang memaki-maki, yang menghina dan membenci kepada Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i dalam menyikapi itu? Kata beliau, baiklah kalau orang itu hormat kepadaku di depanku dan tidak hormat dengan aku di belakangku. Berarti aku orang yang wibawa karena dia tidak berani ketika di depanku. Kalau dia membenci aku, baiklah. Karena orang yang benci tidak akan minta tolong ataupun tidak akan pinjam uang atau yang lainnya. Jadi selalu diambil di sisi positifnya. Begitu juga di penggal ayat berikutnya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Ini juga cara kita menyikapi adalah dengan persangkaan baik kita kepada Allah. Karena hari esok atau kesudahan atau hari berikutnya itu adalah miliknya Allah. Tentu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu. Andaikan kita itu diberitahu oleh Allah untuk hari esok, dan yang diberitahu oleh Allah Ta'ala untuk hari esok itu adalah sesuatu yang asalnya kita suka,
tapi untuk hari esok kita tidak suka, pasti hari ini kita tidak memilihnya. Contoh, orang suka motosikal. Hari ini suka motosikal. Ada motosikal yang dijual oleh orang yang perlu uang sehingga harganya murah. Dia ingin. Tapi ada orang yang lebih dulu membeli sebelum dia. Maka sifat manusia ini apa? Kecewa. Andaikan ia diberitahu oleh Allah, motosikal itu jika ada di tangan kamu adalah menyebabkan kakimu patah. Sebab bila kamu naik nanti jatuh patah kaki kamu. Terjadi eksiden. Suka lagikah puan-puan terhadap sesuatu yang kita suka itu tadi jika Allah Ta'ala buka rahasianya? Tentu menjadi tidak suka. Nah, karena Allah rahasiakan hari esok dan berikutnya, maka semoga saya, tuan-tuan dan puan-puan, selalu berpikir positifnya jika sesuatu yang kita inginkan itu mungkin tidak baik bagi kita, sehingga Allah Ta'ala belum memperkenankan. Yang nomor 2, bacaan berikutnya. Karena itu maka manusia dalam berdoa kepada Allah terbagi menjadi 3 bagian. 1, sebagian kita manusia dalam berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya, terserah kepada Allah. Tentang apa yang lebih baik diperkenankan oleh Allah. Maka hasil dari ini ia akan mencapai keridhaan Allah. Selalu ada hubungannya dengan Allah. Apakah maksudnya diperkenankan oleh Allah atau tidak? Hatinya tidak berpaling dari Allah, meskipun doanya lambat makbul ataupun lambat diperkenankan oleh Allah. Muslimin muslimah, tentu yang nomor 1 ini bukan spontanitas, bukan seketika kita dapat berposisi seperti ini. Walaupun kadang Allah Ta'ala umpan kita dengan sesuatu yang kita anggap kecil sehingga kita dapat menyikapinya ringan. Tapi di sisi yang lain Allah Ta'ala menghadapkan kita dengan urusan yang kita anggap besar sehingga untuk menyikapi seperti ini agak kesulitan. Saya pun ada cerita sedikit ya tentang itu. Hari Jumat itu hari, ya, saya mohon maaf, walaupun mohon maaf saya terlambat. Ya. Pagi itu saya sudah bagi tahu dengan Haja Masnah dalam perjalanan keluar dari rumah menuju ke pegunungan. Ya. Ada majelis di sana, ya. Karena alumni dulu mengaji di sini, kemudian nikah, kami dijemput pergi ke sana. Dalam perjalanan hampir sampai itu hujan dalam keadaan bukit. Tayar kereta saya terkena paku, bocor, pancit. Dalam kondisi pancit itu telepon tidak ada line sama sekali, jadi tidak dapat menghubungi ke sana kemari. Artinya telepon di tangan tidak ada fungsi. Sedangkan majelis itu adalah akad nikahnya pada pukul 8 pagi. Yang diminta mengakadkan adalah ayah saya. Ayah saya satu kereta dengan saya. Jam sudah lebih pukul 8.
perjalanan masih lebih kurang ada 5-10 km lagi. Telepon tak boleh dipakai sebab tidak ada coverage, tidak ada line, tidak ada sinyal. Muslimin dan muslimah, Alhamdulillah, kondisi hati terkondisi. Walaupun dalam keadaan seperti menaik, suasana hujan, telepon tak boleh digunakan. Senyum kepada Allahnya adalah ini latihan lagi untuk sambung kepada Allah. Saya terinspirasi untuk mencari kereta sewa. Alhamdulillah, ada rumah kecil di situ. Saya pun tanya, ada tak tempat untuk tampal layar? Ada, setengah kilo dari sini, setengah kilometer. Ada tak yang sewakan kereta, sewakan mobil? Mungkin yang tampal layar itu boleh sewakan kereta. Orang tersebut pinjamkan motor, bukan pinjamkan, dia boncengkan ataupun dia ajak driver saya untuk ke tempat tersebut. Ringkas cerita, dapat kereta sewa. Akhirnya ayah saya naik kereta itu supaya cepat sampai ke majlis. Saya uruskan kereta yang tayarnya pancit itu. Terus saya uruskan, ya, karena saya pun tidak bidangnya itu, maka saya nikmati. Saya bertamu di rumah yang terdekat. Rumah kecil yang terdekat itu saya bertamu sambil menunggu bengkel yang sampai. Dalam masa bertamu itu saya cerita. Saya saling cerita. Dia pun cerita, saya pun cerita. Akhirnya dapat satu murid. Dia mau ataupun dia teringin untuk ikut majlis pengajian. Itu satu, tidak ada line. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada kehendak Allah di sebalik itu. Bila kereta sudah pun siap, perjalanan pun saya teruskan. Pada ketika itu saya pun belum sarapan pagi, dari pagi belum makan. Saya singgah kedai, saya makan. Dalam masa makan itu, yang menjual ini sharing, curhat, cerita tentang penyakit. Saya pun menyambungnya. Dalam masa saya menyampaikan itu, dia ada pembeli lain. Dalam suasana hujan dan kemudian dia keluar kata-kata, ya, kalau kedainya sunyi sebab hujan. Bila dia cakap kedainya sunyi, dia ada kata-kata, rezeki sudah ada yang mengatur. Rezeki sudah ada yang atur, kalau memang rezeki saya nanti ada orang. Ini seorang penjual nasi, tapi kata-katanya seperti kata-kata kiai. Ini seorang penjual nasi, tapi kata-katanya selalu dihubungkan kepada Allah. Saya cubit rego saya, dengar itu orang jarang ngaji, tapi kata-katanya melebihi orang yang mengaji. Karena selalu dihubungkan dengan Allah. Akhirnya terjadi komunikasi juga, dan dia pun ingin untuk ikut mengaji dan berobat di tempat saya. Muslimin dan muslimah, apa sih hubungannya dengan yang sedang kita pelajari ini? Ya. Hubungannya adalah orang yang hatinya terbuka untuk menghadapi apa saja, ketika dia berdoa, inti dari doanya adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta, apalagi memaksa. Jadi muslimin dan muslimah, kadang Allah umpan kita ini dengan sesuatu yang kecil,
supaya kita dapat berserah ke Allah dalam berdoa. Muslimin muslimah, contoh dalam urusan dapur, kawan-kawan. Dalam urusan dapur, gas habis. Awal dari gas habis itu, kawan-kawan, mungkin agak pening lah ya. Susah, hujan, gas habis. Masak belum siap. Kemudian kawan-kawan berusaha, apakah dengan cara menyuruh anak, ataupun cari sendiri, ataupun menelpon. Ada beberapa cara. Tapi pada saat kawan-kawan menelpon untuk diantarkan gas, kawan-kawan sudah bisa di hatinya. Jika ada, alhamdulillah. Jika tidak ada, ya semua kehendak Allah. Ya. Kadang kita itu bisa begitu. Saat kita menghadapi urusan yang kita rasa agak ringan. Tapi kalau urusan itu seakan-akan emergency, urusan itu seakan-akan harus, kawan-kawan, kadang berat untuk kita berposisi seperti yang nomor satu itu. Maka dalam perjalanan hidup kita ini, muslimin dan muslimah, Allah itu Maha Guru yang mengajar kita arti kehidupan. Karena memang yang punya kehidupan adalah Allah. Dan kita ini punya guru besar, yaitu Rasulullah SAW, yang menuntun kita untuk sampai kepada Maha Guru, yaitu Allah. Dan saya yakinnya jamaah pengajian Al-Hikam ini dengan usianya, dengan pengalaman kehidupannya, mudah untuk dapat menerima kata-kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam ini. Karena apa? Karena susah senang hidup sudah kita lalui lama. Ya. Mudah dan sulit sudah pernah kita lalui. Cukup dan kurang sudah pernah kita lalui. Sehat sakit sudah pernah dilalui. Nangis tertawa sudah pernah dilalui. Tinggal kita petik pelajarannya dan kita ambil hikmahnya dan kita ambil kesimpulannya. Muslimin dan muslimah, ini tinggal 2 menit, ya, 3 menit. Jadi saya bukakan link yang baru dulu sebentar, supaya penjelasannya nanti bila perlu waktu tambahan sudah tersedia. Ini kami yang ada di sini hujan lebat beserta dengan angin. Jadi nanti jika linknya tiba-tiba mati, gunakan link yang baru. Guru besar membimbing kita untuk sampai kepada Maha Guru. Artinya, Rasulullah membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah tidak lepas dari memahami kehendak-kehendak Allah. Tidak lepas dari terima kehendak Allah. Tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Sampai ada tuan guru itu menyimpulkan hidup itu diambil mudahnya hanya 2. Satu, pokoknya orang hidup itu taat ke Allah. Yang nomor 2, orang hidup itu pokoknya intinya adalah redha dengan ketentuan Allah. Sudah 2 ini. Nanti enteng kata orang Jawa. Nanti ringan kita menikmati hidup ini. Taat ke Allah dan redha dengan Allah. Dan proses kita redha ke Allah dibantu dengan
kata-kata hikmah dalam kitab Al-Hikam ini. Walaupun redonya kepada Allah Ta'ala itu peratusnya belum tinggi, tapi akan semakin tinggi atau semakin besar dengan diingatkan, dengan dinasihatkan, dengan majlis ilmu. Maka ia menganggap bahwa keadaan itu disebabkan tidak betul-betul ia melaksanakan doanya itu. Atau mungkin karena syarat-syarat yang diperlukan dalam berdoa. Seperti tidak memakan harta yang haram, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin sebagian syarat-syarat ini tidak ada padanya. Dari itu maka kadang-kadang harapannya timbul lagi agar Allah memperkenankan doanya. Dan apabila Allah telah menyampaikan maksudnya, maka hatinya gembira dan bersyukur kepada Allah. Muslimin dan muslimah ini di peringkat hati-hati yang saya sampaikan tadi. Ya, teliti dan juga hati-hati. Dia tidak terus berburuk sangka. Bahkan dia menutup pintu buruk sangka dan selalu membuka pintu berbaik sangka. Lebih-lebih lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang dibuka adalah pintu baik sangkanya kepada Allah. Dia sudah berdoa ke Allah, tapi belum diperkenankan. Maka dia introspeksi, dia muhasabah. Mungkin karena saya masih makan makanan yang haram. Mungkin saya tidak beradab ketika saya berdoa. Mungkin saya belum mematuhi perintahnya, jadi selalu diambil positifnya. Tapi dalam masa yang sama, ia mengakui kelemahan, dia juga meneruskan permohonan. Saya ulang, tetap mengakui kelemahannya, tapi dia tetap meneruskan permohonan dan doanya. Saat dia teruskan doanya, dan ia akui kelemahannya, kemudian diberikan oleh Allah apa yang dia minta. Ketika diberikan oleh Allah apa yang dia minta, dan sebelumnya adalah dia merasakan kelemahan dirinya, tapi dia tetap berharap dan berdoa, maka yang akan datang dalam dirinya adalah rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah, bukan rasa sombongnya, bukan kesombongannya, tapi adalah kesyukurannya kepada Allah. Andaikan diadili oleh Allah Ta'ala, tak layak aku minta kemudian diberi. Ya. Diberinya itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang nomor 2 yang harus kita jadikan awalan dalam diri kita. Kalau yang awalan itu nomor 1 agak terlalu tinggi. Jadi awalannya adalah nomor 2 ini. Menjadi awalan ya, untuk kita rasakan dan untuk kita muhasabah dan untuk kita tetap yakin dan percaya dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Muslimin dan muslimah, Allah itu boleh jadi menghadapi kita dengan keadilannya. Allah juga boleh jadi menghadapi kita dengan kasih sayangnya. Seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda itu pernah menyampaikan tentang bagaimana Allah menghadapi hambanya.
Jika Allah hadapi hamba ini dengan kasih sayangnya, tidak ada satupun yang tidak masuk surga. Tapi sebaliknya, jika Allah hadapi kita dengan keadilannya, tidak ada satupun yang tidak masuk neraka. Artinya, semua masuk neraka karena tak layak semua. Jika Allah Ta'ala adil. Kemudian hadis itu terbawa dalam minda saya untuk tentang doa. Jika Allah hadapi kita saat kita berdoa dengan keadilannya, tak layak untuk mendapatkan apa yang kita minta. Dari segi ibadah kita bagaimana, dari segi makan minum kita bagaimana, belum lagi dari segi kebersihan hati kita macam mana. Jika Allah hadapi kita dengan keadilannya, tak ada yang layak diperkenankan dalam doanya. Ya. Tapi sebaliknya, jika Allah Ta'ala hadapi kita saat kita berdoa dengan kasih sayangnya, tak ada yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Habis kita ini bagaimana? Kita harus berada di tengah-tengah antar keduanya. Ia tetap memperbaiki, ia tetap percaya kepada Allah. Oleh itu saat kita doa dalam sholat, Rabbi firli warhamni wajburni, seterusnya minimal 2. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, sayangi aku. Karena apabila Allah hadapi kita dalam doa dengan keadilan Allah Ta'ala, ya, harus begini orang berdoa, harus begini, kita tak layak untuk dapat. Dan inilah yang kedua. Yang ketiga, ada pula sebagian manusia tidak luput berdoa kepada Allah. Memohon sesuatu yang ia maksudkan, tapi ia mempunyai kesalahan-kesalahan dengan meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan oleh agama atau mengerjakan sebagian larangan. Di samping itu pula hatinya lalai dan tidak sejalan seperti doa yang diucapkan. Maka orang ini apabila doanya lambat diperkenankan oleh Allah, boleh menimbulkan ragu-ragu dalam hatinya. Allah memperkenankan janjinya, lantas ia menjadi bingung. Atau bahkan menimbulkan putus asa. Orang yang begini adalah orang yang paling rugi. Karena itu kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak jatuh dalam golongan ini. Ya. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ya. Golongan yang ketiga ini, mereka itu sebelum doa percaya. Tapi percayanya bukan percayanya orang yang kenal dengan orang yang dipercaya. Saya buatkan contoh dulu, baru nanti masuk lagi ke golongan ini. Puan-puan memerlukan sesuatu, kemudian sembang dengan kawan. Ya. Sembang dengan kawan. Kawan memberi alternatif. Ya. Kamu datang ke rumah orang itu orangnya baik, orangnya pemurah. Kalau kamu pinjam duit pun, ya, mudah dia memberikan pinjaman, sama begitu. Ya. Dia tidak kenal. Kawannya bercerita itu dia tidak kenal siapa orang itu. Hanya dia membawa kata-kata kawannya. Hanya dia mendengar kata-kata kawannya. Maka dia pun naik kereta ataupun naik motor. Pergilah ke rumah orang itu. Diketuk pintunya. Karena orang itu pintunya berlapis. Ya, sebab dia orang kaya. Ya, orang berduit lah. Jadi ada pintu pagar. Ada loncengnya. Ada belnya. Ditekan 1 kali. Tak ada pun orang keluar. Ya. Kemudian pagarnya diketuk-ketuk pun tak ada orang keluar. Ya. Kemudian diulang dengan ucapan Assalamualaikum. Ada orang yang keluar tapi pembantunya. Dibukakan pintu pagarnya. Tapi orang yang dituju itu tak keluar. Karena dia tidak kenal. Maka yang timbul adalah ragu. Betul kecakap kawan saya ini. Akhirnya dia pun pulang. Muslimin dan muslimah. Bayangan itu kita bawa ke Allah.
Kita kenal Allah dari ustadz, dari penceramah umpama. Kemudian yang kita bawa hanya itu. Kita tidak mau untuk mengenal sendiri ke Allah dengan asmaul husnanya, dengan sifat-sifat baiknya Allah Ta'ala. Kita hanya mendengar saja. Maka saat kita berdoa ke Allah, ini bukan untuk puan-puan, termasuk juga saya, ya, itu kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Ya. Kadang-kadang kita patah balik. Ya. Allah bagi ketak. Ya. Itu pun masih baik Allah bagi ketak. Tapi kalau sudah berakhir ataupun bertukar, tak payah. Nah ini yang bahaya, dan itulah yang disebut orang yang paling rugi karena putus asa. Itu pembagian yang disebutkan dalam penjelasan kitab ini tentang orang yang berdoa dalam kriteria 1, kriteria 2, kriteria yang ketiga. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung ya, pembahasan berikutnya yang berhubungan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan selamat masuk di tahun baru ya 2023, dan saya jelaskan sedikit ya karena ada yang belum paham ataupun yang salah paham ya. Kok ada surah lagi ya, muslimin dan muslimah, surah PTQ yang kita buat itu, PTQ itu sudah siap ya, sudah siap sebelum ada pengajian yang dulu yang didatangi dari Saudi atau dari Mekah, dari Liban, dari Lubnan, ya, itu sudah siap. Kemudian itu hari ada lelong kayu, harganya murah, sehingga saya lelong. Belum tahu saya nak buat apa, ya. Belum tahu, hanya mengambil kesempatan saja. Mengambil kesempatan ada lelong kayu. Akhirnya bila sudah saya lelong, barang pun sudah diantar, saya terinspirasi untuk membuat surau lagi. Tapi surau dari lantai kayu. Ya, semua kayu. Ya, karena saya dapat kayu murah. Atas pertimbangan pelajar semakin bertambah, tempat mengaji atau tempat menghafal, tempat untuk murojaah hafalan itu bisa bertambah. Di samping juga untuk orang-orang tua yang ikut mengaji baca Quran di hari Rabu malam Kamis. Akhirnya saya suruh Pak tukang kayu menyusun menjadi surau. Ukurannya besar. Ukurannya 8 meter kali 12 meter, bukan kaki, meter. Bila cuaca seperti ini, hujan panas, perlu saya kasih atap. Asalnya musola atau surau terbuka, ya, surau terbuka. Ketinggian dari lantai lebih kurang 80 cm, kemudian kayu semua, ya ada imaman di depannya, ya, kemudian ada pagar tepi, itu semua adalah kayu lelong, kayu murah, ya. Ketika itu kemudian saya suruh cat. Lepas itu sekarang perlu atap, ya. Atap tersebut, atap bukan dari genteng. Jika puan-puan pernah ke airport Jeddah, itu kan atapnya canvas ya. Jangan itulah. Puan-puan pergi Kenduri saja. Ya, pergi Kenduri itu kemahnya atapnya kan canvas. Ya. Saya merancang untuk saya kasih atap itu, tapi atap yang berkualitas seperti yang di airport itu. Jadi boleh sampai 5-10 tahun bertahun-tahun tidak reput ya, dengan konstruksi besi. Satu ketika ya,
tempat itu juga adalah untuk pertemuan, juga untuk wali santri ataupun mak ayah yang anak-anaknya datang boleh beristirahat atau tumpang sholat berada di situ. Nah, atap tersebut ya, saya pikir untuk meminimalkan anggarannya, saya guna konstruksi besi, dan besi itu pun saya besi lelong ya, supaya ringan. Kemudian pakai atap canvas, saya totalkan semua lebih kurang 24.000 sekian itu dengan ukuran 16 meter, melebihi besarnya surau tersebut ya, kali 10 meter kalau tak silap saya ya. Jadi atapnya itu melebihi besarnya surau, melebihi besarnya surau, supaya terlindungi dari panas, juga terlindungi dari hujan, tapi tidak berdinding. Jadi surau itu surau lepas, dalam arti surau di tengah taman untuk suasana mengajinya juga lain dari yang lain, karena sebelahnya ada pokok, ada ini semua ya. Nah, itu saya kongsikan dengan kawan-kawan di tahun baru ini, bukan per meternya tapi per kaki, supaya tidak terasa tinggi ya. Per kaki itu hanya 15 ringgit saja. Puan-puan hendak mengambil berapa kaki ataupun berapa meter, tinggal menghitung saja ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bermula. Selepas itu juga saya kongsikan di tahun baru ini meja belajar ya. Meja belajar yang terbuat dari kayu. Ini bukan kayu lelong, ini kayu jati betul-betul. Jadi supaya kukuh, setiap satu pelajar satu ya. Sebagiannya sudah ada karena tambahan pelajar lagi. Ini pun saya buka ada 30 peluang untuk mengikuti pengajian, dan perlu meja tersebut, maka saya kongsikan meja yang terbuat dari kayu itu per satunya adalah 40 ringgit. Jadi muslimin muslimah yang Allah Ta'ala buka pintu hatinya dan pintu rezeki, semoga bertambah berkah rezeki dan umur kita, dialu-alukan ataupun dipelawak untuk dapat bersama ya. Kadang-kadang saya sendiri itu senyum dengan diri saya. Senyum dalam arti lucu. Lucunya bagaimana? Saya harus menyelesaikan tanah yang senilai 1 juta sekian. Tapi saya juga Allah Ta'ala lorongkan untuk buat surau itu. Allah lorongkan pula untuk siapkan meja kursinya, tanpa kursi, meja itu. Kadang saya pun tanya, kenapa Allah Ta'ala membisikkan ya, ini harus dibuat ini, sedangkan masih ada tanggungan yang lebih besar. Akhirnya saya berpikirnya begini, teman-teman dan puan-puan, bukan meninggalkan tanggung jawab yang besar, tapi adalah mana yang diperlukan saat sekarang. Berarti itulah yang baik menurut Allah. Dan semoga dengan saya berpikir, kita berpikir untuk yang sekarang, Allah Ta'ala akan berikan yang akan datang. Ya. Contohnya seperti mana orang mancing. Umpan ikan itu kecil dapat ikan yang besar. Walaupun sebenarnya contoh ini tidak tepat untuk kita hubungkan dengan Allah. Kita buat yang kecil karena Allah akan berikan yang lebih besar. Kadang pemikiran yang kedua, daripada itu dulu kan lebih baik yang itu. Ini kita. Tapi di depan Allah Ta'ala, ya, di depan Allah kita latih mana yang Allah Ta'ala suruh. Ya urusan yang sedang kita hadapi ini. Sudah ada kayunya, sudah ada lantainya, tinggal atapnya, karena diperlukan atap. Oh, berarti Allah Ta'ala suruh untuk buat atap surau. Dan otomatis surau itu adalah rumah Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Pelajarnya bertambah, mejanya belum tercukupi.
Oh, berarti Allah Ta'ala datangkan pelajar, Allah Ta'ala juga suruh kita untuk menyiapkan mejanya sesuai dengan jumlah pelajarnya. Dan itu saya buka untuk 40 meja, dan muslimin dan muslimah yang telah pun mulai menyertai, saya ucapkan terima kasih ya. Dan ini adalah awal tahun baru 2003, saya berfungsi apa yang kami hadapi atau yang kita hadapi dari pelajar-pelajar yang kita sudah mulai dari dulu ya, kawan-kawan bersama dengan saya dari mulai awal, artinya awal itu belum ada bangunan sampai bangunan bertambah ini semua adalah perjalanan waktu kita bersama dan simpanan kita bersama untuk fisabilillah dan untuk generasi Al-Quran, dan tentunya juga untuk saham akhirat kita bersama. Demikian boleh saya sampaikan ya, apa yang saya maklumkan di WhatsApp group itu saya jelaskan secara ringkas ini tadi. Semoga dapat memahamkan. Bukan berarti surah yang dulu belum jadi. Surah yang dulu jadi, kawan-kawan udah tahun 2021 masa pandemi itu kawan-kawan punya satu surau ya, itu kita hibahkan ke orang kampung, itu sudah siap lah ya. Kemudian surau PTQ itu pun sudah siap. Kemudian sekarang ini memanfaatkan lelong kayu itu tadi buat surau minimalis, berlantaikan kayu, beratapkan canvas. Terima kasih. Kita akhiri majelis pengajian dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika jemaah ada yang ingin menanyakan karena belum memahami, silakan untuk berhubungan dengan saya. Dan bagi jemaah yang sudah menyertai ataupun akan menyertai salinannya, tolong kumpulkan melalui Puan Faizura supaya semua keluar masuknya ada pembukuan ataupun ada rekodnya dan ada datanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena akan arti. Kena apa kan lebih. Macam mana macamnya lang?